Al-Fadhil Sahib Kitab Nasaih Diniyah wal Sulmaniyah lil Imam Islam Qutbi Dalil Syarh Habib Abdullah bin Haddad Usuli Ibrahim أن الله تغشم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجة بالجنة ويحفظنا بجاه وينبعد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والآخر سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو ظهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. قال الإمام حبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنا وعنكم أجمعين. فعلى المؤمن أن يكف نفسه عن الشهوات عفة وقناعة وزهادة في الدنيا ila akhirih, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan di majelis yang penuh berkah, yaitu majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, mudah-mudahan kita berkumpul di majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahan, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa orang tua kita dan keluarga kita dan orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum ulun membaca kitab Nasaih Diniyah atau menyambung daripada pengajian kita, ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal lawan biang sabar ta'ala. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Fa'alal mu'mini ay yakuffa nafsahu an syahwati 'iffatan wa qana'ah. Maka lazimi atas orang yang beriman bahwasanya menahan ia akan dirinya daripada segala syahwat hal keadaannya bersifat iffah. Apa itu iffah? Menahan daripada yang syubhat dan yang haram. Wa qanaah, dan hal keadaannya bersifat daripada qanaah. Apa arti qanaah?
karena merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang itu ditahaninya nafsunya, inang hendak baka hendak sesuatu yang melebihi atau yang berlipat batas, maka hendaknya inya manahani daripada syahwat tersebut. Sakira apa? Sakira inya kawa manahani daripada yang haram dan syubhat. Sakira inya kawa bersifat qanaah. Sakira inya kawa merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada inya. Nah, itu salah satunya kalau anak bersifat ifah dan qanaah, itu ditahani nafsu daripada sesuatu yang berlipat batas. Dan hal keadaannya juhud pada dunia. Nah, jadi orang yang menahani nafsu itu tadi, lalu inya kawa zuhud di dunia ini, juhud daripada masalah dunia. Jadi salah satunya sebutin, tahanilah nafsu syahwat yang hendak sesuatu yang berlipat batas. Karena kalau orang sudah kebiasaan nafsunya, syahwatnya, keinginannya selalu, artinya selalu mengabulkan keinginannya. Apapun misalkan selalu digapainya, selalu dikabulkan nafsunya. Nah, maka kayaknya ngalih bersifat daripada qanaah dan ifah, menahani yang haram, menahani yang syubhat itu ngalih. Gara-garanya apa? Kebiasaan sudah. Ya Allah. Wa idza akala, dan apabila telah makan ia, falyaqtasir, maka hendaklah meringkas inya atau mengurangi inya, falyaqtasir, maka hendaknya mengurangi ia, ala ma duna syab'i, atas sesuatu ketiadaan kenyang. Nah, jadi salah satunya pulang, bila kita hendak, bila kita makan jangan terlalu kenyang. Nah, itu hendaknya kayak itu, jangan terlalu kenyang. Ala maduna sab'i, atas sesuatu ketiadaan kenyang. Makanya salah satu sunnah Rasulullah, kalau kita makan tuh hendaknya berhenti sebelum terlalu kenyang. Itu salah satunya. Jangan terlalu kenyang. Di sini kan sebelum kenyang. Nah, itu. Berarti makan itu bukan untuk kenyang. Berarti makan itu cuman apa? Untuk kadar kita daripada menguatkan atau mendirikan dari sulbi kita. Saya kira menguatkan tenaga kita. Untuk bukan makan gasan kanyang kada. Itu. Ngalih bang leh. Mun sudah kita nyaman do makan. Anak bakanyang-kanyang lah ya. Wal yakul ma wajada minal halali, dan hendaklah makan ia akan sesuatu yang ia dapatkan daripada yang halal, min ghairi qasdin, daripada ketiadaan tujuan, lima kana aladdu wa awfaku litabki, daripada ketiadaan tujuan bagi sesuatu, kana aladda, adalah ia, yaitu yang hendak lebih lezat,
wa aufaka, dan mencocoki atau menuruti bagi kebiasaan tabiat. Nah jadinya ujar ke Imam Haddad pulang, hendaknya makan tuh yang didapat itu yang halal yang pertama. Jadi cari makanan yang halal. Setelah mencari yang halal itu pulang, kadedet tujuan hendak berlejat-lejat, dan kadedet tujuan hendak menuruti daripada tabiat. Nah itu Jarzidin, carilah makanan yang halal, bukan tujuan hendak berlejat-lejat, dan bukan tujuan hendak menuruti tabiat. Apa itu tabiat? Kebiasaan. Kebiasaan kita tuh ya cari makanan yang hendak nyaman-nyaman, yang hendak lezat. Imam Haddad mengajar Sidin, yang halal jangan nang kayak itu. Yang penting makan. Makan tujuannya apa? Niatnya yang baik. Wa in taharral akhshanal adna, dan jika memelihara ia akan yang sederhana. Misalkan yang sederhana aja, al adna kana aqraba litaqwa, sekurang-kurang adalah ia yaitu mendekatkan bagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Imam Haddad, nang orang nih memelihara atau mencari makanan sesuatu nang sederhana aja, sederhana makanan. Berarti ngaran sederhana ini pertengahan ya lah, kada terlalu kada terlalu berlebihan benar, kada terlalu kurang benar. Itu artinya sederhana aja lah makanannya. Ada yang berlebihan tuh kan kadang-kadang menunya banyak benar, ya Allah, sampai 10 menunya aja misalkan ini itu. Kada juga nang terlalu nang inya cukup aja, mampu aja, tapi dasar kada modelnya tuh makanan ya biasa aja, kada sesuai. Nah itu. Nah jadi Imam Haddad jika inya memelihara yang sederhana aja nih, yang sederhana. Kalau makanan tuh yang sederhananya aja, nah itu sekurang-kurang adalah ia yaitu parak daripada sifat takwa. Wa akalla lil kulfah, dan sekurang-kurangnya bagi cinta lawan takwa itu tadi. Artinya itu kada hendak berlebihan makanan itu karena ini cinta sifat takwa kepada Allah. Wa ab'ada anis syahwat, dan menjauhi daripada syahwat. Nah orang yang makanannya sederhana, kada terlalu berlebih-lebihan benar, kada terlalu tujuannya hendak bernikmat-nikmat benar, yang biasa aja sederhana aja, dan kada juga yang terlalu di bawah benar, sederhana. Nah itu menjauhkan daripada syahwat. Karena bila kita itu sudah kebiasaan makan nyaman, makan banyak, menunya banyak, ya kalau karena bila sedikit lain juga, karena sudah kebiasaan. Nah jadi nang sekira yang sederhana itu menjauhi daripada sifat syahwat, berkeinginan ini itu. Wa ashbahu bihajis salafis salih, dan menyerupai dengan petunjuknya salaf, ulama-ulama terdahulu yang baik. Nah, jadi orang yang makanan yang sederhana itu menyerupai seperti salafun salih,
seperti amalan gawian makanan daripada ulama-ulama yang terdahulu yang solih. Lah. Waqad kana aktsaru ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minasyair. Dan sungguh adalah kebanyakan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada gandum. Jadi kalau Rasulullah tuh makanannya gandum. Gandum. Gandum lawan baris tuh beda lah. Cuma asalnya baris juga. Dulu waktu di Tarim itu di Hadramaut, kami fitrahnya pakai gandum. Kenapa yuk jadi fitrah pakai gandum? Karena ahli Tarim itu kebanyakan mereka makan gandum. Kebanyakannya makan gandum. Yang makan nasi ini beras Indonesia ya. Kalau di sana gandum. Bahkan mereka kadang-kadang pagi gandum, paling siang makan nasi, malam gandum pulang. Ada juga makannya gandum ketiganya, pagi, siang, malam. Itu kalau di kitab itu menjelaskan makan gandum sama makan nasi itu kekuatan kenyangnya lebih kuat gandum daripada nasi. Kekuatan kenyangnya itu. Nah, jadi orang yang makan gandum itu berarti salah satu mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau gandum itu ya diulap wadai, roti ya, kalau gambung ya ibaratnya tuh. Kalau di sana tuh ada khusus rotinya lah dari gandum. Nah, jadi kebanyakan makanan Rasulullah itu daripada gandum. Wa kana yu'janu wa yukhbazu lahu min ghairi ayyun khala, dan adalah ia gandum tadi diadun dan dijadikan roti baginya. Jadi gandumnya tadi diadun, hanya diulah roti. Daripada ketiadaan bahwasanya diayak, dihaluskan. Kalau kita gelapung kan jin diayak, dihaluskan. Kalau Nabi kada langsung aja. Kenapa? Fa innal manakhila haditsatun. Maka sesungguhnya diayak itu memperbaharui pulang. Ya Allah. Jaka bahasa kita kan amun diayak nang anunya tuh gasan apa itu kan. Nah, jadi saya kira tak pakai semuanya. Nah, jadi kalau Nabi kada perlu diayak. Nah, itu makanannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakan gandum. Wa kana yamkusu huwa wa ahluhu alaihi salatu wassalam al-ashhura ala tamari wal mari, dan adalah bertetap ia Rasulullah, dia dan keluarganya atasnya salawat dan salam akan beberapa bulan atas kurma dan air. Bukan sebulan lah, asyhur, beberapa bulan. Jadi pernah juga Rasulullah itu kada makan gandum. Beberapa bulan yang dimakan Rasulullah cuman kurma sama banyu aja. Jadi kurma banyu, kurma banyu. La tukhadu lahum narun li ta'amin wala li ghairihi. Tidak dinyalakan bagi mereka, Nabi dan keluarga Nabi, akan api bagi makanan dan tidak bagi selainnya. Beberapa bulan Nabi itulah, Masya Allah, luar biasa. Adakah umat Nabi nang kayak itu?
beberapa bulan kada makan roti. Yang dimakan cuman apa? Cuman korma sama banyu. Bahkan di dapur Sidin pun kada menyalakan api. Artinya kalau kada dinyalakan api berarti kadida yang dimasaki. Nah, ini beberapa bulan luar biasa. Nah, jadi kalau kita melihat itulah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah itu seandainya Sidin hendak tulah Nabi itu ditawari, ya Allah, ditawari gunung menjadi emas, bayangkan, ya Allah, gunung ditawari anak jadi emas, dijadikan emas, tapi Nabi kadahakon. Nah, ini artinya kalau kita aja kadang makan sehari 2, ya kalau dibandingkan lawan Nabi luar biasa lagi. Artinya beberapa bulan yang dimakan cuman kurma sama banyu. Nah, kita alhamdulillah wah ini kada dapat nang kayak itu, ya Allah. Ini adalah semuanya berkah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anaknya kita banyak-banyak bersyukur. Syukur alhamdulillah. Wa 'alal mu'mini idza akala ayyakula bil adabi. Dan atas orang yang beriman apabila makan ia bahwasanya makan ia dengan adab. Dan lazimi atas orang beriman apabila makan ia akan bahwasanya makan ia dengan beradab. Wattiba'as sunnati bidzalika, dan mengikuti sunnah pada yang demikian itu. Kalau kita ini mengaku orang beriman, mengaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita waktu makan beradab. Kayak apa adabnya? Kayak apa sunnahnya? Sunnah kayak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya minat tasmiyati indal ibtida, daripada membaca bismillah ketika permulaan. Itu sekurang-kurangnya tuh bila anak makan bismillah. Mun sudah parut lapar leh, bisa kada ingat lagi ini ya. Tapi biasakan ya kau belajar lah. Itu sekurang-kurangnya bismillah. Ada lagi doa makan ya kalau Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu doa. Seandainya bang di awal nih kada ingat, kadang-kadang ngaran kita ini ya kalau manusia bang, bahnu ingat bahnu kada. Seandainya di awal parak habis sudah hanya astagfirullah, aku kada berbismillah sekalinya. Kita makan iwak anu nih, iwak lampam bejarang pakai acan pulang. Kada ingat lagi. Nah kayak apa? Disunahkan tetap, tapi bismillah bi awalihi wa akhirihi. Bismillah pada awalnya dan akhirnya, atau bismillah awaluhu wa akhiruhu. Jadi sunnah kayak itu lah. Jangan kada ingat lagi bismillah, sudah kada usah bismillah. Salah juga. Karena kan ada itu di riwayat, apabila kita nih makan kada bismillah diumpati oleh syaitan. Ya tuh 2 piring kada merasakannya. Syaitan buat makan juga. Nah jadi bila kada ingat, kayak itu bacaannya. Bismillah fi awalihi wa akhirihi.
Bismillah awwaluhu wa akhiruh. Bisa gitu. Pada awal dan akhir. Walhamdulillah bil akhir, dan mengucap alhamdulillah pada akhir. Bila untuk makan, alhamdulillah. Ada lagi doanya, alhamdulillahilladzi at'amani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada juga doa. Ada juga alhamdulillahilladzi at'amani wa asqani wa ja'alani minal muslimin. Ada juga nangka itu. Sakurang-kurangnya alhamdulillah. Apalagi sampai mariga. Nah, ya kalau mariga ya kalau. Tapi al-imam lah, al-imam Asy-Syadzili itu sidin tarikah Imam Syadzili itu sidin katujuh nang nyaman-nyaman, fasilitas yang nyaman, makanan yang nyaman. Lalu ditakut orang, kenapa pian kayak itu? Ujar sidin, bila aku nih makan yang nyaman-nyaman tuh nah, sekira apa? Sekira bertambah aku syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah syukurnya, riganya gin lain. Ya kalau itu Imam Syadzili. Ibaratnya pakaian sidin, itu tariqah sidin kayak itu. Jadi kita kadang menyalahkan juga lah. Lawan orang hidup nyaman, misalkan fasilitasnya nyaman, makanannya nyaman, kadang kamu menyalahkan. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu dengan niat. Kadang boleh kita, oh ini tuh nyaman-nyaman gini ini. Dah. Siapa tuh niatnya baik. Ya kalau niat makan, saya kira bertambah syukurnya ya sidin. Bersyukur Allah Ta'ala, karena orang yang bersyukur ditambah lagi oleh Allah Ta'ala. Wa yaqulu bi niyatil isti'anah ala ta'atillah wa taqawwi ala ibadatihi, dan makan ia dengan niat menolong atas taat kepada Allah, dengan niat minta tolong atas taat kepada Allah, dan kuat atas ibadahnya. Nah itu niatnya. Jadi makan tuh berniat. Apa niatnya? Sakira kawat taat kepada Allah. Orang kada makan kayak apa? Kali tiran aja. Itu bisa pingsan tuh. Kalau orang kada makan tuh, itu jangan kada makan. Nah, puasa tuh ya Allah. Kadida anunya aja, kadida kekuatan. Nah, jadi perlu juga kita makan. Nah, jadi kan makan itu untuk sekira kuat juga, kuat tenaga. Nah, tapi kalau berniat maka dapat paha. Apa niatnya? Sekira dengan sebab makan kuat taat kepada Allah. Dengan sebab makan kuat untuk ibadah. Lah, tapi hati-hati juga jangan terlalu banyak benar makannya. Kalau pinak ada kawa pulang ya, kalau barat awak. Ya kalau makanya tadi yang pertama tadi disuruh apa makan dengan kadar hajat lah. Ila ghairi dzalika, kepada selain yang demikian itu, minal adab, daripada segala adab, allati waradat bihal akhbar, yang ia telah datang dengan dia adab oleh khabar atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak itulah. Ada salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Al-Idrus atau Habib Sa'ad. Sidin mengarang, menyusun kitab masalah niat. Kitabun niat. Masalah niat. Niat ini banyak. Orang menuntut ilmu tuh berniat juga. Banyak niatnya. Salah satunya makan tadi kan. Niatnya ujar Allah Ta'ala, kulu washrabu wala tusribun. Makanlah kalian, minumlah, jangan melimpah batas. Jadi makan minum karena perintah Allah. Saweteng dia. Makan minum sunnah Rasulullah. Makan minum sakira apa? Sakira kuat ibadah. Sakira nyaman untuk taat.
Amun dan yang lain-lainnya. Makan minum sakit doa bersyukur. Kan banyak benar. Jadi berniatnya sejam berniat aja loh. Sawat ya no dimakan kawan berdulu. Nah di situ Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus atau Habib Sa'ad cukup jasidin kita berniat. Kayak apa niatnya? Yang pertama, sahaja ku berniat seperti diniatkan oleh salafun salih. Karena salafun salih itu berniat pasti niat-niat yang baik. Ya kalau banyak. Karena kalau kita melihat niat-niat tuh banyak, niat nuntut ilmu, ini menghilangkan kejahilan. Ya kalau nuntut ilmu karena disuruh. Nah, jadi cukup berniat seperti yang diniatkan oleh salafun salih, atau juga seperti yang diniatkan oleh Rasulullah SAW, atau seperti yang diniatkan oleh para sahabat, atau seperti yang diniatkan oleh para tabi'in wa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang paling seperti salafun salih. Ya kalau pian minum susu kan nyatakan ya sahaja aku minum susu seperti diniatkan oleh salafun salih. Karena susu ini salah satu sunnah Rasulullah. Ya kalau bisa aja sahaja aku minum susu seperti diniatkan oleh Rasulullah. Selesai. Tapi kalau minum kopi, di zaman Rasulullah ada. Ya kalau jadi cukup aja seperti yang diniatkan oleh salafun salih. Karena ada awal-awal yang penemuan kopi itu. Ya kalau siapa orang bahari itu kan apa minum kopi itu, biji kopi itu kan. Salah satunya kopi ini apa? Nih apa nih? Saya kira kadang ngantuk itu salah satunya. Apalagi orang minum kopi itu kadang mau ngantuk, kadang mau guring, bujurlah. Minum kopi aja kadang mau guring nyata ya. Minum kopi kadang mau guring, minum banyokin kadang mau guring ya. Lah bahkan ada juga orang yang minum kopi itu cuma guru kan ingat lah. Maka ingat itu yang ada sebahagian daripada ulama yang bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya artinya selama bau kopi ada di mulutnya, maka para malaikat memintakan ampun. Itu salah satunya nangka itu. Lah, jadi luar biasa juga kopi ini. Artinya kadang mungkin dari zaman dulu kopi ini ya Allah, para ulama-ulama kita kopi, berarti ada tuh manfaatnya, ada kelebihannya ya Allah. Nah jadi bagus kita. Bahkan ada Fatihah namanya Al-Fatihah li sahibil gahwah. Sahibil gahwah. Ada itu. Kalau di tahrim itu bila anak minum kopi itu Fatihah dulu. Kita ada Fatihah. Itu pokoknya bila berbagi kopi ya biasa madras kan Habib Salim nih, Habib Salim. Bila berbagi kopi sudah Al-Fatihah li sahibil gahwah. Pejabat ya sebentar terus naik lagi. Jadi sambil madras sambil sana bagi kopi juga, bagi kopi. Nah, disuruh juga. Nah jadi salah satunya lah. Jadi niat itu tadi. Nah jadi sekurang-kurangnya makankah apakah kita niatkan kama nawa salafun salih. Dulu pernah juga waktu haji lah. Waktu haji kan amalia haji itu ada namanya jamarah, melontar itu kan. Jadi namanya talabah sama-sama santri. Jadi ada Habib bin Yahya ada salah. Jadi ada betakun kayak apa Habib nang bujur-bujur kayak Rasulullah melontarnya tuh. Nah, itu kan. Nang kayak Rasulullah tuh kayak apa? Melontarnya cara kayak apa? Artinya kan kadang-kadang kada terlalu sebagian kan artinya kada terlalu benar caranya melontar kayak apa kan gitu. Ujasidin cukup dan niatakan kayak itu. Artinya sahaja aku melontar ini seperti yang diniatkan oleh Rasulullah. Gitu.
kayak apa, niatnya kayak apa, atau kayak apa tujuannya. Ada sebagian lalu ujar sidin itu nyatakan, pokoknya niatkan seperti yang digawi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil